A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia sehingga kita dapat hadir di pagi hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini, terutama berubudiyah, melaksanakan salat dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian fiqh kita yang kita ambil dari kitab Abu Syuja', matan Abu Syuja' atau matan Ghayatul Ikhtisar yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja', semoga Allah merahmatinya. Dan kita masih dalam pembahasan taharah, bersuci, dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan rukun-rukun dari tayammum. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan masuk kepada sunnah-sunnah dari tayammum dan apa saja yang dapat membatalkan tayammum tersebut. Qala rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja', semoga Allah merahmatinya, wa sunanuhu thalathatu asya' at-tasmiyatu wa taqdimul yumna 'alal yusra wal muwalatu qiyasan 'alal wudu'. Sunnah dari bertayamum itu ada 3. Yang pertama at-tasmiyah, yaitu membaca basmalah, membaca bismillah. Ya, sebelum kita bertayamum kita membaca basmalah terlebih dahulu. Dan kalau kita lupa membaca di awal, kita bisa baca ketika kita baru ingat, ya. Seperti kalau kita makan, ya, kita makan baca bismillah. Ternyata pas kita makan lupa, maka kita bisa membaca bismillah di pertengahan makan tadi, sebelum berakhir. Baru ingat, ya, baca bismillah atau bismillah awalahu wa akhirahu. Begitu juga dalam bertayamum, ketika kita menepukkan tangan ke tanah, kita baca bismillah. Kemudian kita basuhkan ke wajah dan tangan, pergelangan tangan, atau sampai siku yang paling utama. Di awal kita baca. Namun ternyata lupa kita baca, baru kita ingat pas membasuh wajah, kita baca bismillah ketika kita membasuh wajah kita. Atau bahkan di anggota badan yang terakhir, kita baru ingat basmalah belum dibaca, maka kita baca bismillah ketika membasuh pergelangan tangan tadi atau tangan sampai siku yang lebih utama. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian yang kanan sebelum yang kiri.
wal muwalatu qiyasan 'alal wudu, dan muwalah berturut-turut, tidak terpisah antara anggota badan dengan anggota badan yang lainnya. Kemudian Imam melanjutkan, walladzi yubtilut tayammuma thalathatu asya. Adapun yang dapat membatalkan dari tayammum ada 3 hal. Ma yubtilul wudu. Yang pertama, apa saja yang dapat membatalkan wudu? Sama, ya. Apa yang membatalkan wudu, itulah yang membatalkan tayammum. Apa saja yang membatalkan wudu? Yang pertama, keluarnya apapun yang keluar dari kubul dan dubur, ya. Buang air kecil, ya. Buang air besar, ya. Buang angin, ya. Itu membatalkan tayammum. Kalau orang keluar dari kubul dan duburnya benda tadi, maka dia harus mengulang tayammumnya. Yang kedua, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya atau yang bukan suami istri, ya. Kalau dia bersentuhan dengan mahramnya, ya, orang tuanya misalnya, atau saudaranya, atau muhrimnya, maka itu tidak membatalkan tayammum. Tapi kalau dia bersentuhan dengan selain itu atau selain istrinya, selain suaminya, dengan syarat langsung kulit dengan kulitnya. Kalau bersentuhannya kain dengan kain tidak membatalkan, karena ada pembatas. Tapi bersentuhan kulit dengan kulit, yang mana laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrimnya, bukan mahramnya, atau bukan suami atau istrinya, maka itulah yang membatalkan tayammum. Yang ketiga, apa yang membatalkan wudu? Tidur dengan posisi berbaring. Pernah kita jelaskan dulu. Adapun tidur dalam posisi duduk, ya, maka itu tidak membatalkan wudu dan juga tidak membatalkan tayammum. Yang membatalkan wudu dan yang membatalkan tayammum adalah tidur dengan posisi berbaring, bukan dengan posisi duduk. Kemudian hilangnya akal, ya, mungkin karena pingsan, atau karena gila, atau karena mabuk, ya. Hal itu membatalkan wudu, begitu juga membatalkan dari tayammum. Dan pembatal wudu yang terakhir adalah menyentuh kemaluan, ya, tanpa pembatas dengan bagian dalam telapak tangan, ya. Adapun bersentuhan dengan luar atau dengan kulit yang lainnya, itu tidak membatalkan wudu. Begitu juga tidak membatalkan tayammum. Apa saja yang membatalkan wudu, seluruhnya juga membatalkan dari tayammum tersebut. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi shalah. Tambahannya, yang dapat membatalkan tayammum adalah melihat air di luar salat, ya. Seorang, ya, waktu subuh tidak ada air, lalu dia bertayammum, ya. Pas, ya, sebelum dia salat subuh, sebelum dia bertakbir, muncul air atau kelihatan air, ya, atau sebelumnya air mati, namun sebelum dia salat terdengar dia suara air mengalir, atau dia melihat air dengan matanya, maka dia harus batalkan tayammumnya. Dia harus berwudu karena tayammum hanya pengganti karena air tidak ada, atau karena air tidak bisa dia gunakan, makanya dia bertayammum. Namun setelah dia melihat air, ketika dia akan sholat, dia harus batalkan tayammumnya dan dia harus berwudu. Lain ceritanya kalau dia sudah bertakbir, dia sudah masuk ke dalam ibadah sholat, ya, mau rakaat berapapun, kalau dia melihat air, tidak perlu dia batalkan sholatnya, tidak perlu dia batalkan tayammumnya, karena dia sudah masuk dalam ibadah. Adapun sebelum masuk ke dalam ibadah lalu dia melihat air, maka dia berwudu dan membatalkan tayammumnya. Begitu juga orang yang sakit, ya, orang yang sakit yang tidak bisa menggunakan air, ya, kalau dia menggunakan air, dia akan semakin sakit atau semakin parah sakitnya, atau dia akan kehilangan nyawanya, ya, maka dia bertayammum. Namun kalau dia sudah sembuh dari sakitnya, dia tidak boleh lagi tayammum,
Dia harus batalkan tayamumnya dan dia menggantinya dengan berwudu. War-riddatu, kemudian pembatal tayamum selanjutnya adalah ar-riddah, seseorang yang murtad, ya. Orang yang murtad maka batal juga wudunya, batal juga tayamumnya, dan batal juga ibadahnya seluruhnya. Riddah atau murtad merupakan pembatal dari seluruh ibadah. Dan orang-orang yang murtad ketika dia kembali masuk ke dalam Islam, maka kata para ulama, dia harus mengganti seluruh ibadahnya yang sudah dia tinggalkan semasa dia murtad tadi. Misalnya seorang murtad keluar dari agama Islam, na'udzubillah min dzalik, selama 1 tahun. Kemudian tahun depan dia sadar, dia salah, dia murtad. Dia kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk ke dalam Islam. Maka amalan-amalan yang wajib yang dia tinggalkan selama dia murtad tadi harus dia ganti. Baik itu salat wajibnya, atau dia punya kewajiban zakat, dia harus bayar zakatnya. Kewajiban puasa Ramadan dia harus ganti, seperti itu. Berbeda dengan orang kafir asli. Orang kafir asli memang pada asalnya tidak diperintahkan untuk mengganti ibadah. Namun orang yang murtad pada awalnya dia adalah orang yang muslim, orang yang muslimah. Akan tapi dia keluar dari Islam, kemudian dia masuk kembali, maka dia harus mengganti ibadah-ibadah wajibnya yang sudah dia tinggalkan di masa dia murtad. Kemudian Imam Al-Qadhi Abu Syuja' melanjutkan, wa sahibul jabair yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wala i'adata 'alaihi in wada'aha 'ala tuhrin. Orang-orang yang memakai jabirah, jabirah ini yang memakai plester atau memakai gips. Kalau tulangnya patah, ya, atau dia punya luka, dia tutup dengan perban, ya. Itu disebut dengan jabirah. Maka kewajiban dia ada 3. Yang pertama, dia tetap berwudu dengan sempurna. Kemudian dia menyapu bagian yang tertutup tadi dengan air semampunya. Dan yang terakhir, dia bertayamum di bagian akhir. Perlu kita garis bawahi, ini merupakan perbedaan pendapat ulama. Bagaimana cara berwudu orang yang sebagian anggota wudunya tertutup dengan perban atau tertutup dengan kain, mungkin karena dia luka, atau karena patah, atau karena terputus anggota badannya sehingga tertutup dengan kain. Karena tertutup dengan kain tidak bisa dia berwudu sempurna. Kalau dia kenakan air, tambah parah lukanya, semakin susah dia untuk sembuh. Dan ini belum pernah terjadi kejadiannya di zaman Rasulullah SAW. Sehingga para ulama berijtihad mencari tahu bagaimana sebenarnya orang yang memiliki penghalang tadi untuk berwudu. Ada yang mengatakan dia harus berwudu, kemudian dia harus bertayamum, seperti yang disebutkan dalam kitab ini. Adapun yang sahih, yang lebih baik pendapatnya, yang lebih kuat, kewajibannya adalah berwudu biasa, tidak perlu ditambah dengan tayamum, dan dia cukup membasuh sedikit saja di atas perban yang menutupi lukanya. Misalnya dia punya luka di tangan bagian sini, dia harus berwudu. Untuk anggota badan yang sehat yang tidak tertutup perban, dia berwudu biasa. Tapi di yang tertutup perban, maka dia cukup menyapunya saja. Atau dia punya luka di kepala, ya, tertutup dengan perban, kepala yang lain tetap dia basuh seperti biasa. Namun bagian yang terkena perban tadi, yang tertutup perban tadi, dia basuhkan sekedarnya. Atau dia punya luka di kakinya, ya, tertutup paku, ya, kemudian ditutup dengan perban atau apa saja yang menutup luka tadi. Bagian kaki yang sehat, yang tidak tertutup perban, harus dibasuh biasa. Namun yang tertutup perban, maka dia basuh sewajarnya dengan air yang minimal atau air yang sedikit. Wa yatayammamu likulli fariidatin wa yusalli bitayammumin wahid ma syaa minan nawafil. Dan tayammum itu harus di setiap waktu salat, ya.
untuk salat wajib, ya. Tayamum untuk salat subuh tidak bisa dipakai untuk salat zuhur. Maksudnya waktu zuhur dia harus bertayamum baru. Tayamum zuhur tidak bisa dipakai untuk waktu asar. Dia harus bertayamum yang baru untuk asar. Begitu juga dengan maghrib, begitu juga dengan isya. Selagi dia tidak menjumpai air atau selagi dia tidak bisa menggunakan air, maka dia bertayamum setiap waktu salat masuk. Adapun salat sunnah maka bisa dengan satu tayamum saja, ya. Tayamum satu kali bisa dia pakai untuk salat duha, bisa dia pakai untuk salat tahiyatul masjid, bisa dia pakai untuk salat sunnah mutlak dan berbagai macam salat. Namun kalau salat wajib, setiap masuk waktu salat dia harus bertayamum yang baru dan tidak bisa menggunakan tayamum yang sebelumnya meskipun tidak batal. Inilah yang dapat sampaikan pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Iya. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat? Ya, perlu kita rinci. Ya. Yang pertama, kalau orang meninggalkan sholat karena dia tidak meyakini kewajiban sholat, ya. Sholat 5 waktu itu tidak wajib, ya. Boleh dilakukan, boleh enggak. Ya. Dia meninggalkan itu karena menentang hukumnya. Sudah jelas sholat 5 waktu itu wajib hukumnya. Dan bahkan rukun Islam yang 5, salah satu rukun Islam yang 5. Lalu kemudian dia mengatakan salat 5 waktu itu tidak wajib. Maka dia adalah orang yang kufur akbar, kafir besar, dan mengeluarkan dia dari Islam. Seperti itu. Adapun orang yang meninggalkan salat karena bermalas-malasan, ya. Namun dia mengetahui salat itu wajib. Dia tahu salat 5 waktu itu wajib, tapi dia masih bolong-bolong, ya. Masih dia tinggalkan, dia salat kapan dia mau saja, tapi dia tahu salat 5 waktu itu wajib. Ya. Maka pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam bissawab, orang yang meninggalkan salat karena dia tahu kewajiban salat namun dia bermalas-malasan, dia adalah kufur asghar, kafir kecil, pelaku dosa besar. Dan dia tidak kafir, tidak keluar dari agama Islam. Maka kalau orang yang meskipun begitu dia harus tetap mengganti sholatnya, ya. Bukan berarti dia cukup bertaubat saja. Itu hutangnya kepada Allah. Fadainullahi ahaqqu bil qada. Hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar. Sedangkan hutang ke manusia aja kita bayar, apalagi hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus mengganti salatnya. Terus bagaimana kalau dia tidak ingat, ya, berapa jumlah salatnya yang dia tinggalkan? Maka dia perkirakan saja berapa jumlah salat yang dia tinggalkan, kemudian dia tambah dengan salat-salat sunnah. Ya, seperti itu. Jadi tidak hilang kewajiban salatnya. Dia tetap harus mengganti salatnya. Baik itu karena dia mengingkari kewajibannya atau karena dia bermalas-malasan. Dia harus mengganti salatnya yang dia tinggalkan meskipun sudah keluar dari waktunya. Kemudian dia harus memperbanyak salat sunnah karena mungkin jumlah yang dia perkirakan masih kurang, sehingga dia harus tutup dengan salat-salat sunnah. Wallahu a'lam. Iya. Iya. Yang lebih utama seperti itu, apa saja sholatnya? Sholat subuh, ya. Maka dia kerjakan di waktu subuh, ya. Kalau bisa dia bayar sekaligus di waktu subuh, ya, selesai dia sholat subuh bersama kaum muslimin, dia bayar subuhnya setelah itu.
Tidak sanggup selesai pada hari itu, hari berikutnya, subuh berikutnya. Salat subuh yang dia tinggalkan di waktu subuh juga. Begitu juga salat zuhur yang dia tinggalkan, dia kerjakan di waktu zuhur juga. Belum selesai di hari ini, sambung di zuhur hari besok, ya. Belum selesai zuhur besok, maka zuhur di lusanya, seperti itu. Ya, sesuai dengan waktunya. Salat apa yang dia tinggalkan, dia kerjakan di waktunya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Niatnya gimana? Ya, niat mengganti. Sudah pernah kita jelaskan, niat itu tidak harus dengan lafaz usalli, ya. Kalau dia sudah punya tekad salat itu untuk dia ganti, maka sudah jatuh sebagai niat, ya. Tanpa harus dia lafazkan dengan lafaz-lafaz niat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak Ibu bertanya? Silakan. Arafah, ya. Arafah itu kan satu. Betul. Ada yang tanggal 29, ada yang 27, 28. Ada mana yang pasnya? Iya. Mohon maaf, kalau di sini kapan hari raya? Hari Kamis. Iya. Sebenarnya permasalahan perbedaan masuknya puasa, masuknya Idul Fitri, Idul Adha, itu kembali kepada permasalahan apakah satu hilal untuk seluruh dunia atau hilal itu menyesuaikan dengan tempat masing-masing. Itu sebenarnya akar permasalahannya. Dan ini termasuk permasalahan khilaf, perbedaan pendapat ulama yang sudah ada terjadi sejak dahulunya. Apakah hilal itu satu untuk semua atau hilal itu menyesuaikan ke tempatnya masing-masing, ya. Kalau hilal satu untuk semua, kalau sudah ada satu saja di dunia ini yang melihat hilal, maka wajib seluruhnya, dimanapun kelihatannya. Mungkin di Saudi, ya, atau di Amerika misalnya, atau di Indonesia misalnya, dimanapun kelihatan satu saja titik kelihatan hilal, maka itu wajib untuk seluruh dunia. Itu pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang kedua mengatakan hilal itu ada pada tiap daerah masing-masing, sehingga hilal pada satu daerah tidak mewajibkan daerah yang lain. Hilal di Saudi tidak mewajibkan hilal Indonesia kalau belum kelihatan, atau sebaliknya hilal Indonesia tidak mewajibkan Saudi, seperti itu. Ini dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Adapun yang lebih kuat, ya, wallahu alam, menurut pendapat saya pribadi dan saya condong kepadanya, yaitu hilal itu ada pada tiap daerah, ya. Tidak harus satu hilal mewajibkan hilal daerah yang lainnya. Karena ini pernah terjadi di zaman sahabat, yaitu zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Pada waktu itu ada salah seorang tabi'in yang bernama Quraib, ya. Beliau tinggal di Madinah, ya. Kemudian beliau diperintahkan oleh istri Abbas untuk menemui Muawiyah di daerah Syam. Syam itu daerah Palestina, ya, daerah Palestina, daerah Suriah, ya, daerah Yordania itu daerah Syam, ya. Beliau diperintahkan untuk pergi dari Madinah ke Syam untuk menemui Muawiyah, menyampaikan pesannya. Kemudian berangkatlah beliau Quraib ini dari Madinah ke Syam, berjumpa dengan Muawiyah untuk menyampaikan pesan tadi kepada Muawiyah. Setelah selesai menyampaikan pesan kepada Muawiyah, Quraib tadi melihat hilal bulan Ramadan pada malam Jumat. Begitu juga Muawiyah dan penduduk Syam melihat hilal Ramadan pada malam Jumat. Akhirnya besok hari beliau berpuasa. Kemudian setelah beliau berpuasa, beliau pulang kembali ke Madinah. Sesampainya dia di Madinah, beliau berjumpa dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, "Wahai Quraib, apakah kamu melihat hilal Ramadan?" Maka Quraib mengatakan, "Iya, aku melihat hilal Ramadan." Lalu Ibnu Abbas mengatakan lagi, "Hari apa kamu melihatnya?"
Maka Quraib mengatakan aku melihatnya di malam Jumat. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, apakah kamu sendiri yang melihatnya? Maka Quraib mengatakan, aku melihat hilal pada malam Jumat. Begitu juga Muawiyah, begitu juga orang-orang di daerah Syam melihat hilal pada malam Jumat. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ketahuilah kita berbeda. Aku melihat hilal pada malam Sabtu, ya, berbeda dengan penglihatanmu. Lalu Quraib mengatakan, apakah tidak cukup dengan hilalnya orang Syam aja? Kan udah kelihatan di Syam, kenapa kamu harus cari hilal? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya memungkinkan sekali terjadinya perbedaan matla', terbitnya dari hilal. Padahal Jazirah Arab dan Syam itu berdekatan, berdampingan. Syam itu di daerah utara dari Jazirah Arab yang mungkin jaraknya hanya sekitar 1000 km saja. Ya. Masih mungkin terjadi perbedaan hilal. Bagaimana lagi dengan kita dengan Arab Saudi yang dengan pesawat saja butuh 9 jam, 10 jam. Tentu lebih memungkinkan lagi terjadi perbedaan hilal. Namun ala kulli hal ini perbedaan pendapat, ya. Kita menyebutkan ini untuk condong kepada yang lebih kuat saja, tanpa membatalkan pendapat yang lain. Karena pendapat lain juga memiliki kekuatan, juga memiliki dalil. Karena ini permasalahan ijtihadiyah, kita mohon kepada Allah untuk memilih pendapat yang lebih kuat. Ya, siapa saja yang masalah ijtihadiyah ini dia benar, dia mendapatkan 2 pahala. Dan siapa saja yang dalam permasalahan ijtihadiyah dia salah, maka dia tidak berdosa dan mendapatkan 1 pahala saja. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang lebih kuat menurut ana, setiap daerah itu adalah memiliki hilalnya masing-masing dan tidak mewajibkan hilal dari satu daerah untuk daerah yang lainnya. Dan ini berlaku untuk masuknya puasa, masuknya Idul Fitri, masuknya Zulhijjah, ya. Kalau kita memakai pendapat yang kedua ini tidak masalah mau orang wukuf atau belum wukuf. Kalau kita sudah melihat hilal maka kita mengacu kepada hilal yang kita lihat di daerah kita. Namun kalau kita pakai pendapat yang pertama, menyesuaikan dengan hilal satu daerah, maka semuanya juga harus, puasanya juga, Idul Fitrinya juga, Idul Adhanya juga. Banyak orang yang bingung, ya. Kalau dia puasa Idul Fitri pakai hilal pemerintah, tapi pas Idul Adha dia bingung. Orang udah wukuf, gimana caranya? Padahal sama aja puasa Idul Fitri Idul Adha tidak ada bedanya. Kalau memang dia pakai hilal Saudi, pakai seluruhnya. Puasa dengan hilal Saudi misalnya, Idul Fitri dengan hilal Saudi, Idul Adha pun dengan hilal di Saudi. Tapi kalau dia pakai pendapat yang menyesuaikan dengan tempatnya masing-masing, maka dia menyesuaikan dengan tempatnya, baik puasanya atau Idul Fitrinya atau Idul Adhanya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Ada lagi Pak Ibu bertanya? Ya, silakan. Idul Adha. Ini mohon maaf nih Ustaz, kalau menurut Ustaz Idul Adhanya apa? Iya. Iya. Karena ana pakai pendapat yang kedua, sesuai dengan hilal daerah masing-masing, maka ana ikut pemerintah. Ya, ana Idul Adhanya di hari Kamis, tanggal 29, seperti itu. Sama-sama Pak. Ada lagi Pak Ibu bertanya? Baik, kita cukupkan sampai di sini, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.